menunjukkan masjid ini dan jamaahnya ini orang kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu jamaah Masjid Al-Istiqomah ini kaya? Kelihatan dari bangunan masjidnya, kelihatan dari senyum jamaahnya yang lepas. Orang kalau nggak punya uang, susah, banyak utang, itu nggak bisa lepas gini senyumnya, tertahan, dipancing dengan pantun. Tapi Masjid Al-Istiqomah ini Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa terus menjaga persatuan dan kesatuan ini insya Allah. Saya bolak-balik ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, belum pernah ada orang Lombok yang mempermasalahkan suku saya. Abdul Somad itu orang mana? Sukunya apa? Kenapa dia bicara di sini? Kenapa dia tidak pakai bahasa suku Sasak? Tak pernah. Begitulah kalau kita mau jaga persatuan. Yang ditampilkan itu adalah prestasi. Ketika Nabi sampai di kota Makkah, setelah 8 tahun di kota Madinah hijrah, Nabi datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Panglima perangnya bukan dari Quraisy, panglima perangnya dari Madinah, bernama Sa'ad bin Ubadah, sukunya Aus. Suku ada 2, satu Aus, satu Khazraj. Yang jadi panglima perangnya bukan Ali bin Abi Thalib, tapi dari suku Aus Madinah, namanya Sa'ad bin Ubadah. Selesai Masjidil Haram dibersihkan, ada patung dari kayu, ada patung dari batu, ada patung dari besi, ada patung, berapa jumlahnya semua? 360 patung. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Makkah kafir musyrik itu malas ibadah, orang kafir musyriklah paling rajin ibadah. Patungnya 360, kalau disembah 1 hari 1, setahun baru selesai. Patungnya ada yang terbuat dari batu, dari emas, dari besi, dari perunggu, bahkan ada yang terbuat dari roti gandum. Roti gandum diadon pakai minyak sapi, setelah itu dibakar, dibentuk jadi bentuk Tuhan besar, disembah. Pas dia lapar, dia cuil dikit. Mohon maaf Tuhan, aku jadi lapar, aku makan kau. Itu maka dia disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah bukan karena dia bodoh. Orang Makkah itu bukan bodoh, bisnismen, pintar. Tapi dalam masalah Tuhan dia jahil. Maka selesai patung-patung ini dikumpulkan, dihancurkan, dibakar, Nabi mempersilakan Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal pun naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Bilal yang naik? Kenapa bukan Sayyidina Ali? Ali naik. Kalau Ali yang naik, orang akan berkata, Ali naik karena dia menantu Nabi, karena dia sepupu Nabi, karena dia orang Quraisy, karena dia orang Arab, karena dia kulitnya putih. Tapi yang naik adalah Bilal. Bilal itu kampungnya di Afrika Utara, nama kampungnya Nubia. Orang Nubia itu warna kulitnya 2, hitam dan hitam sekali. Enggak ada yang putih orang Nubia. Bilal budak miskin, hamba sahaya. Dia yang diperintahkan Nabi naik ke atas. Tidak memposisikan orang melihat warna kulitnya. Sekarang kalau ada penerimaan sekretaris di kantor Anu yang daftar 10 anak gadis, yang 9 hitam, yang 1 putih. Yang putih itulah yang lulus, walaupun IP-nya 2,0. Makanya sekarang orang berlomba-lomba ingin jadi putih.
minum jus bengkoang 3 tahun. Skincare kredit belum lunas. Beli yang termurah, dipakai, wajah putih, leher hitam. Mohon jangan tersinggung kalau kebetulan. Kadang saya ngomong ini kan nggak pakai konsep. Pas lagi ngomong rupanya ada di masjid yang seperti itu. Mohon saya tidak ada maksudnya di sini. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Untuk mendinginkan hati yang tersinggung kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bilal, ta'al. Bilal, sini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di sorga. Kresek, 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 kresek. Sendal itu kalau kena ke pasir kan kresek, kresek, kresek. Aku dengar suara sendalmu di surga, Bilal. Bilal yang berkulit hitam, yang miskin, yang budak, hamba sahaya, masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga dia. Makanya kalau ada di antara bapak ibu yang pulang dari sini sendalnya hilang, jangan katakan hilang. Tadi tanya, kau nyari sendal? Sudah masuk surga dia. Apa amalanmu Bilal? Kata Nabi. Kata Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Tadi Ustaz Somad sholat sunat wudhu. Gimana mau wudhu terlambat? Begitu sampai, rupanya muazin udah megang mikrofon nunggunya sampai. Begitu saya turun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dari hotel udah wudhu, sampai di mobil tertidur. Apakah wudhu batal kalau tidur? Tidak batal dengan syarat nggak nyender. Jadi kalau duduk, nggak nyender ke kiri, nggak ke kanan, nggak ke belakang, duduk, nggak batal walaupun meleleh air liur. Nggak batal. Kenapa? Karena posisi duduknya itu nggak memungkinkan angin keluar. Di mobil saya nyender, maka saya ulang wudhu lagi. Saya ragu. Kalau kita ragu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Karena kalau kita ragu, kita teruskan juga, khawatir pas kita sholat Allahu Akbar, disitulah setan masuk berbisik, wudhu kau batal. Enggak batal. Kau kentut. Enggak, keluar dikit. Maka untuk menghilangkan itu kita wudhu duluan. Tapi masa Ustaz nggak sholat sunat wudhu? Tadi saya bangun jam 3.30, habis itu mandi. Habis mandi itu saya sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat karena banyak dosa. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat tahajud. Usolli sunnatat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Apa hajatnya Pak Ustaz?
hajatnya nggak boleh disebutkan karena ini di masjid. Kalau di tanah lapang saya sebutkan. Bayangkan wajahnya. Wajah siapa? Ya wajah teman saya, Habib Zaky. Qolli sunnatal hajat. Allahu Akbar. Ya saya nggak bisa nolong apa-apa. Saya nggak punya uang untuk cetak baliho. Itu yang bisa kita lakukan. Ibu bisa melakukan sholat hajat 2 rakaat. Sampai kapan? Sampai di pintu TPS. Saudara yang dimuliakan Allah, pertolongan. Jadi kalau kita mau menjaga persatuan, tolong menolong. 2 orang duduk di kursi yang sama, mau naik pesawat yang sama, mengalami nasib yang sama, delay. Tapi nggak ada lagi tolong menolong. Zaman dulu kita Islam diajarkan idza atisha, kalau dia bersin, fahamidallah, dia ucapkan alhamdulillah, fasammitu, maka ucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Sekarang ada orang bersin, ninggal pun nggak dipedulikan. Ninggal di sebelah, bukannya ditolong, diambil handphone langsung dipoto. Ada yang meninggal, langsung yang lain komen, kesian. Pas lihat akunnya, Upin Ipin. Mau jadi apa masyarakat ini kalau tidak ada tolong menolong? Masyarakat kita terkenal dengan gotong royong. Bangun masjid, gotong royong. Dulu bangun rumah pun gotong royong. Nanti pas rumah kamu kita gotong royong ya. Iya. Nanti pas rumah saya gotong royong. Pernikahan anak gitu juga gotong royong. Sekarang semangat itu sudah berkurang. Menikahkan anak enggak ada gotong royong. Kenapa? Karena sudah ada IO, event organizer. Dulu ada gotong royongnya. Saya nyumbang pisang, kamu. Saya nyumbang ayam, kamu. Saya nyumbang kambing, kamu. Saya nggak bisa apa-apa, tapi saya pawang hujan. Saya cuma ngawal supaya nggak hujan. Nah, kalian semua jangan mandi 3 hari ini. Akhirnya mantennya itu pun wajahnya kacau balau semrawut. Memang nggak hujan, tapi hancur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi menjaga persatuan kesatuan. Ketika masuk ke kota Makkah, maka panglima perangnya Sa'ad bin Ubadah cabut pedang. Apa kata dia? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu Hamzah telinganya digunting, hidungnya dipotong, dijadikan liontin. Orang musyrik Makkah itu kejahatannya psikopat. Psikopat gimana? Masa orang meninggal hidungnya digunting, ditusuk pakai benang, dijadikan buah rantai. Jantungnya dibelah, dikunyah jantungnya. Orang Arab musyrik jahiliyah Makkah itu psikopat, gila. Saya terus terang sampai sekarang saya kalau ceramah berapi-api, tapi sampai sekarang saya belum pernah motong ayam. Belum pernah. Saya ini orangnya hati saya lembut. Kalau nggak percaya kau belahlah dada. Kenapa Ustaz Selamat itu kalau ngomong itu keras? Bukan keras, sound systemnya mantap. Orang musyrik jahiliyah Makkah itu menggunting hidung, menggunting telinga Hamzah, jantungnya dirobek. Maka panglima perang saat masuk ke kota Makkah, kita akan gunting telinga orang Makkah, kita akan potong hidung orang Makkah, kita akan robek jantung orang Makkah. Nabi manggil, ta'al ya Sa'ad, ta'al. Kalau bahasa Lomboknya, come here. Lalu Sa'ad pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Kata Sa'ad, ada apa ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Merubah malhamah jadi marhamah. Malhamah balas dendam.
lamnya dirubah jadi ra, marhamah. Ini hari berkasih sayang. Kalau mau jaga persatuan dan kesatuan, jangan ada jangan dendam. Ustaz Somad itu ngomong aja jangan dendam. Dia sendiri sering ngomong katanya dendam. Saya memang dendam. Saya sakit hati terhadap masa lalu saya. Biaya sekolah tinggi. Mahal mau masuk sekolah. Maka saya sakit hati karena biaya sekolah mahal. Saya buka sekolah gratis di Pekanbaru Riau. Tapi setahun cuma 25 orang. Setahun 25 SMP 75. SMA-nya 25 cuma 75. 75 SMP 75 SMA 150 cuman yang bisa saya gratiskan. Oh, banyak juga duit Ustadz ya. Duitnya dari mana? YouTube. Jadi kalau ibu nonton channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment, itu semua duit yang masuk tiap bulan 100 sampai 120 juta. Nggak ada satupun yang saya ambil. Saya pakai untuk beli beras, bayar listrik, gaji guru, beli sabun, beli odol, semuanya diserahkan untuk santri. Cuman 150 orang. Tapi kalau ada kepala daerah yang saya usung dengan tanda tangannya, satu kabupaten bisa gratis. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Jadi kalau orang yang nggak ngerti, ngapain Somad itu latah kampanye ke sana kemari? Kau nggak ngerti, ini berat, biar aku aja. Pikiran dia nggak sampai ke pikiran pikiran saya nggak nyambung ke pikiran dia. Saya tidak berpikir cuma 150 anak, tapi satu kabupaten bisa, karena SD, SMP itu di bawah tanggung jawab bupati, sedangkan SMA itu di bawah tanggung jawab gubernur. Itu yang ada di kepala saya. Tapi orang nggak ngerti. Dia larang saya ngomong. Dia mau saya di masjid cerita mati. Marilah kita mati. Mati. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau begitu ceramah di masjid, habislah dunia ini diambil orang. Politik kita diambil orang, ekonomi kita diambil orang. Kamu gimana bisnisnya? Gimana politiknya? Saya udah tinggalkan semua Pak Ustaz. Saya mau mati aja. Terus nggak mati-mati juga. Allah menciptakan kita ini untuk hidup apa untuk mati? Untuk hidup. Kita disuruh memakmurkan dunia dengan ekonomi, politik, dan kekuasaan. Kalau umat Islam meninggalkan politik, meninggalkan ekonomi, umat Islam lemah, akan dikuasai orang lain. Ini yang ngomong-ngomong begini ini, tinggalkan politik, umat Islam jangan politik, umat Islam jangan ekonomi. Ini namanya Kiai Haji Smokmorgrony dari Belanda, pura-pura masuk Islam. Dia pergi ke Makkah, 6 bulan di Makkah, nyamar, namanya jadi Abdul Ghafur. Untung bukan Abdul Somad. Islam ini adalah agama yang mengurus pemerintahan, mengurus ekonomi, mengurus persatuan, tapi jangan ada dendam. Zaman dulu pemimpin-pemimpin tempat saya itu dendam. Kalau di tempat itu dia tidak menang, sampai mati nggak diaspal jalan. Tanahnya itu berlobang, ikan lele bisa hidup di situ. Alhamdulillah, saya sudah keliling Lombok, itu jalannya bagus-bagus. Dari mana Ustadz bagus? Buktinya subuh ini saya tidur. Itu kan tanda bagus. Kalau jalannya nggak bagus, pasti kita terjaga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan? Semuanya berawal dari hati. Ini saya ke Masjid Al-Istiqomah ini pertama kali atau yang kedua, ketiga kali? Pertama kali. Tapi kok rasanya kita udah lama kenal ya? Kata jamaah, Ustaz aja kegeeran. Ini masalah hati, Besti.
Jamaah ini walaupun saya pertama jumpa, tapi hati kita selalu ketemu. Kok perasaan saya pernah melihat Ustaz Somad ya? Perasaan kita nggak satu kampung, kita nggak satu sekolah, nggak satu SD, nggak satu SMA. Lihat di mana ya? Di YouTube. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad tubuh badanmu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut baik. Kalau hatinya baik, matanya jadi baik. Kalau hatinya baik, tangannya jadi baik. Kalau hatinya baik, kakinya jadi baik. Kalau hatinya baik, mulutnya jadi baik. Maka yang penting dijaga adalah hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Kenapa bapak bisa mendapatkan ibu? Karena hati ibu sudah tertawan. Betul? Waktu nikah dengan ibu, apa kata ibu? Aku ini anak orang kaya, semua surat tanahku ambil untukmu, semua surat mobilku milikmu. Karena hatiku sudah tertawan. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup adalah mencintaimu. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau hati kita ini bersih, hati kita ini tidak ada hasad, dengki, dendam kesumat, busuk hati, insya Allah doakan supaya yang ceramah ini hatinya bersih. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Zakka artinya mensucikan. Orang yang hatinya suci namanya zaki. Masa Allah menzakkaha, zaki. Yang mensucikan hati itu Allah. Allah yang mensucikan hati itu namanya Allahus Somad. Ustaz Somad ini mentang-mentang nama dia, itu bukan nama saya. As-Somad itu nama Allah, nama saya Abdus Somad. Maka saya kalau dipanggil saya Somad katanya, aku bukan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Islam datang merubah manusia dari hamba harta menjadi hamba Tuhan. Kalau kita hidup cuma jadi hamba harta, nanti kita jadi korun. Kalau kita hidup cuma jadi hamba kuasa, nanti kita jadi Fir'aun. Tapi kita hidup menjadi hamba Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kira-kira Bapak Ibu siap jaga persatuan dan kesatuan? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tuh kalau berperang. Berperang Ukraina dengan Rusia, berperang Irak dengan Iran, menang jadi arang, kalah jadi abu. Habis besi binasa, habis hancur semuanya. Maka berdamailah yang paling indah. Ini mendekat-dekat pilkada, ini orang berperang, perang medsos, perang FB, perang status, perang di grup-grup WhatsApp. Nggak tahu apa ini di kampung saya aja atau di Lombok sampai juga perangnya. Maka kita jaga persatuan. Jangan mau rusak, jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu hanya domba. Jangan mau termakan isu, karena kita makan nyambung semua. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lau anfaqtum ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kau berikan uangmu, hartamu untuk menyatukan semua manusia, nggak bisa kita satukan orang dengan uang. Lalu apa yang mempertautkan? Sama-sama karena Allah. Ini yang datang subuh ini apa ada dikasih sembako ini? Enggak ada.
Ini yang datang subuh ini pulang nanti ada dikasih beras sama minyak ini. Nggak ada. Semuanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Tadi saya mulai tausiah jam 5. Tadi saya diberitahu Ustadz Somad mesti berhenti jam 6 kurang 10. Udah sampai 6 kurang 10 sekarang. Rupanya walaupun saya baru melihat jam, rupanya saya terasa udah hampir 1 jam. Dari mana terasa? Dari rasa kesemutan kaki. Masjid ini sudah bagus semua. Yang agak perlu diperbaiki cuma satu aja, letak jamnya supaya dipasang satu lagi di sana supaya khotib dan saya ceramah bisa ngelihat ke sana. Soalnya kalau jadi khotib kan nggak mungkin dia ngelihat dah belakangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tausiah yang dapat saya sampaikan di akhir majelis. Mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan kabupaten kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah, masyarakatnya tidak kelahi cakar-cakaran, menjaga persatuan dan kesatuan. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri kami, kampung halaman kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami sehingga kami beramal mencari ridhamu ya Allah. Wahtim bisalihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasadi wal kibriyai wal azamah, dari penyakit hasad, dengki, busuk hati, angkuh dan sombong ya Allah. Kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa, bagaimana engkau kumpulkan kami subuh ini di tempat yang penuh dengan keberkahan, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang soleh, ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf selama menyampaikan tausiah ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Tuan Guru Abdul Somad. Selanjutnya penyerahan cendera mata kenang-kenangan dari segenap jamaah Masjid Al-Istiqomah Kepapak. Mohon kesediaan Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah Kepapak untuk menyerahkan. Didampingi oleh Pengulu Kiai MKW Ketua Remaja. Sila. Merbot juga ngiring. Baik, dengan
berakhirnya penyerahan oleh-oleh atau cenderamata dari segenap jamaah Majelis Istiqomah Pak, maka kami mewakili segenap Amir Jamaah Masjid Al-Istiqomah Papak menyampaikan kebahagiaan luar biasanya, kesenangan, kesyukuran luar biasa atas kerauhan Pelunggu Sami dan Tuan Guru Abu Samad hadir di tengah kita. Mudah-mudahan beliau dan kita semua tetap diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah semua, di bawah, mohon. Di bawah semua, di bawah. Ya. Kasih jalan. Kasih jalan beliau, oke? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Kasih jalan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi.
Ya